Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube kesan kalian semua ilmuwan muda. Pada video kali ini guys, kita akan lanjut ya untuk bedah skripsi yaitu bab 2 jurusan sosiologi. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab satunya, tonton dulu agar nyambung di pembahasan video kali ini. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini. Halo teman-teman sobat ilmuwan muda. Kemarin kita sudah membahas terkait bab 1 yaitu pendahuluan. Sekarang kita akan lanjut untuk membahas terkait bab 2. Oke, bab 2 ya. Nah, bab 2 sendiri itu teman-teman banyak ya istilahnya. Ada yang menyebutnya sebagai tinjauan pustaka, lalu ada juga landasan teori, ada juga yang mengatakan kajian pustaka, dan ada juga yang menyatakannya sebagai tinjauan teoritis. Tetapi di bab 2 skripsi kali ini namanya adalah kajian pustaka. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama teman-teman, ide pokok yang digunakan sama seperti pendahuluan atau latar belakang, akan tetapi lebih disempurnakan lagi. Apa maksud disempurnakan di sini? Disempurnakan berarti dijabarkan lebih luas lagi, karena isi dari bab 2 tentu lebih banyak daripada pendahuluan. Meskipun ide pokok yang dikembangkan sama, jadi sama ya teman-teman. Yang pertama membahas tentang kekuasaan, kemudian membahas tentang kebijakan, dan ide pokok yang ketiga membahas terkait penambang pasir. Lalu kajian pustaka di sini ada beberapa subbab ya teman-teman. Yang pertama deskripsi ini 2.1 ada penelitian terdahulu. Lalu 2.2 terkait tinjauan pustaka dan 2.3 terkait landasan teori. Oke teman-teman, mari kita bedah isi skripsi bab 2-nya satu persatu. Yang pertama di sini ada 2.1 yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi atau landasan bagi peneliti dalam memperkuat fenomena yang ingin diteliti. Penelitian yang relevan digunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian yang sedang dibuat peneliti, atau membandingkan penelitian yang peneliti buat dengan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelusuran penelitian terdahulu diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Di sini oleh penulis kemudian dipaparkan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel. Ada 5 penelitian terdahulu yang dipakai, bisa teman-teman perhatikan pada tabel 2.1 yaitu penelitian terdahulu. Misalnya saja di sini penelitinya adalah Hilda Nurul Hidayati tahun 2019, adapun judul penelitiannya adalah Analisis Kekuasaan Ekonomi Politik dalam Mengakses Lahan Hutan Kasus 3 Komunitas di Hutan Produk Kabupaten Tebo Jambi. Adapun hasil penelitiannya yang pertama, penguasaan lahan hutan masih tumpang tindih, klaim penguasaan antar pihak atau aktor. Kemudian yang kedua, kawasan hutan produksi Tebo yang dikuasai negara saat ini merupakan klaim penguasaan secara individu sebelum kebijakan penetapan kawasan hutan negara. Kemudian hasil penelitian yang ketiga adalah akses 3 komunitas terhadap kawasan hutan produksi diperoleh dari jaringan kekuasaan yang mereka bangun. Kemudian yang keempat adalah dimensi yang dimainkan adalah politik dan ras. Dalam penelitian jurnal ini memiliki relevansi yakni menjelaskan tentang kekuasaan. Namun jurnal ini lebih memfokuskan ke analisis kekuasaan ekonomi politik. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dimensi kekuasaan dalam penambang. Kemudian bagian 2.2 yaitu tinjauan pustaka. Pada poin ini dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan pembahasan topik penelitian. Pada poin 2.2 ini, oleh penulis dibagi lagi menjadi subbab-subbab yang lebih spesifik lagi, yakni ada 2.2.1 yaitu kekuasaan, kemudian 2.2.2 kebijakan, lalu 2.2.3 pertambangan, dan yang terakhir 2.2.4 yaitu elit. Lalu lanjut bagian 2.3 adalah landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan yang digagas oleh Michael Foucault. Sebelum membahas teori kekuasaan, landasan teori tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam tentang dimensi kekuasaan dalam kebijakan penambang pasir di desa X. Teori kekuasaan menurut Michael Foucault adalah kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol yang lain. Kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur sebuah relasi kekuasaan. Kekuasaan ini dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus atau kesepakatan. Ini menurut Umar tahun 2017. Pada subbab 2.3 landasan teori juga terdapat bagian 2.1 yaitu kerangka pemikiran konseptual.
Bisa teman-teman perhatikan pada kerangka tersebut ya. Dimulai dari teori kekuasaan Michael Volk, kemudian arah panah ke bawah lanjut ke relasi, kemudian lanjut lagi ke pengetahuan, kemudian regime of truth, dan yang terakhir mengatur dan melindungi pertambangan pasir legal di desa X. Lalu langkah kedua yang harus diperhatikan adalah subbab disusun dari umum ke khusus. Teman-teman jadi harus mengarah kemana? Ke fokus penelitian. Jadi pertama terkait penambang pasir. Bisa dijelaskan merujuk pada pertambangan pasir di desa X, yaitu aliran Sungai Bengawan Solo, terdapat sebuah pertambangan pasir yang sudah lama berjalan. Pertambangan ini merupakan pertambangan milik rakyat yang dilakukan secara bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Pertambangan pasir ini sangat menguntungkan finansial bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi para pelaku tambang. Kemudian lanjut terkait kebijakan. Secara mendasar, pertambangan pasir sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan galian C, pasal 7 ayat 1, yaitu usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, dilakukan dengan cara manual atau tradisional, dan tidak menggunakan alat-alat mekanik. Secara otonomi daerah secara umum dari pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada pemerintahan kecamatan yang nantinya akan memberikan kewenangan kepada pemerintah desa setempat. Setelah adanya kebijakan ini mulai membahas terkait kekuasaannya, yaitu dengan adanya regulasi tersebut penghasilan dan kegiatan para pertambangan menjadi terancam akan keamanannya. Ketika ada penertiban kegiatan pertambangan berhenti sementara. Jika kegiatan pertambangan berhenti, maka mereka tidak bisa bekerja dan tidak ada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dari sini, para pelaku tambang merasa dirugikan atas tidak adanya pemasukan yang masuk untuk dirinya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi terancam, sedangkan para pelaku tambang butuh makan untuk setiap harinya. Maka pada akhirnya pertambangan dilakukan secara diam-diam dan melanggar aturan pemerintah. Kemudian poin yang ketiga teman-teman, langkah ketiganya adalah tiap subbab dapat terdiri dari beberapa referensi penunjang. Jadi di sini satu paragraf itu bisa terdiri dari lebih dari satu referensi ya teman-teman. Dan referensinya juga harus update ya, harus terbaru, apalagi jika menggunakan jurnal. Nah misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Ini yang membahas terkait kekuasaan. Untuk kalimat pertamanya, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan. Ini menurut Iwan tahun 2019. Lalu yang kedua ada kalimat lagi tentang kekuasaan, yakni apabila dirinci lebih lanjut maka kekuasaan itu terdapat dalam berbagai lini kehidupan, baik dalam kehidupan komunal maupun dalam kehidupan individual. Ini menurut Samsul tahun 2007. Selanjutnya kalimat ketiga ditambah lagi terkait kekuasaan seperti ini. Kekuasaan dipahami sebagai bentuk relasi kekuatan yang imanen dalam ruang di mana kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu. Ini menurut Umar tahun 2017. Jadi ada 3 kalimat seputar kekuasaan dengan berbagai sumber yang terdapat dalam satu paragraf. Kemudian langkah yang keempat, ubah kalimat referensi dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Jadi tidak boleh mengubah isi, keuntungannya bisa mengurangi plagiasi. Nah oke, langsung saja teman-teman, contohnya kalimat seperti ini. Tentang kebijakan ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, kebijakan adalah rangkaian rencana program aktivitas aksi keputusan sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak atau aktor-aktor. Ini menurut Iskandar tahun 2012. Lalu kalimat keduanya, kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang membuat serangkaian program atau aktivitas atau tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Khairul DKK tahun 2016. Oke, 2 kalimat ya, langsung kita ubah. Kalimat pertamanya menjadi kebijakan merupakan susunan rencana program, kegiatan, aksi, keputusan, perilaku dalam bertindak atau tidak bertindak yang dipakai oleh para aktor-aktor atau pihak. Ini menurut Iskandar tahun 2012. Lalu kalimat keduanya jadi seperti ini. Kebijakan dapat bersumber dari seorang atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian program atau kegiatan atau tindakan dengan maksud tertentu. Ini menurut Khairul DKK tahun 2016. Kalau teman-teman bingung, kita akan mencoba mensejajarkan kalimat asli dengan kalimat sendirinya. Kalimat asli tadi kan seperti ini. Kebijakan adalah rangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak atau aktor-aktor. Ini menurut Iskandar tahun 2012.
Lalu kalimat aslinya kita ubah menjadi kebijakan merupakan susunan rencana program, kegiatan, aksi, keputusan, perilaku dalam bertindak atau tidak bertindak yang dipakai oleh para aktor-aktor atau pihak. Ini menurut Iskandar tahun 2012. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini kebijakan adalah rangkaian. Adalah rangkaian kita ubah menjadi merupakan susunan. Adalah kita ubah merupakan rangkaian kita ubah susunan. Lalu rencana program tetap. Aktivitas kita ubah menjadi kegiatan. Lalu aksi, keputusan, sikap di sini kita ubah menjadi perilaku. Kemudian untuk bertindak kita ubah menjadi dalam bertindak. Di situ kan maupun kita ubah menjadi atau tidak bertindak. Yang dilakukan kita ubah menjadi yang dipakai ya teman-teman. Oleh para pihak atau aktor-aktor kita balik menjadi oleh para aktor-aktor atau pihak, seperti itu. Kemudian lanjut ke kalimat keduanya. Kalimat aslinya tadi kan seperti ini. Kebijakan bisa berasal dari seseorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas, tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Khairul di KK tahun 2016. Lalu kalimat sendiri, kalimat kalian seperti ini. Kebijakan dapat bersumber dari seorang atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian program atau kegiatan atau tindakan dengan maksud tertentu. Ini menurut Khairul di KK tahun 2016. Coba diperhatikan ya teman-teman. Di sini kebijakan bisa kita ubah menjadi dapat. Kemudian berasal kita ubah menjadi bersumber dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku. Kita persingkat menjadi seorang atau sekelompok pelaku ya. Jadi pelakunya itu cuma sekali aja. Kemudian yang memuat serangkaian, di situ memuat kita ubah menjadi yang berisi ya, memuat itu kita ubah berisi. Kemudian program, aktivitas, tindakan, di situ aktivitas kita ubah menjadi kegiatan dengan tujuan tertentu. Tujuan di sini kita ubah menjadi maksud ya, dengan maksud tertentu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya parafrase adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten atau pernyataan yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Kita bisa mengganti katanya menggunakan sinonimnya, dan kita juga boleh merubah susunan katanya asalkan dengan catatan tidak boleh mengubah maknanya. Jadi harus tetap memperhatikan inti yang disampaikan dari referensi yang kita gunakan. Seperti itu teman-teman, semoga dapat dipahami. Bagaimana guys, itu tadi adalah penjelasan terkait bedah skripsi bab 2 ya, yaitu bab tinjauan pustaka jurusan sosiologi. Bagaimana, cukup jelaskan? Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayem, salam dari kami, salam ilmuwan muda.